Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erlangga Mathematics. Ini merupakan video yang kelima dari serangkaian video kupas tuntas SNBT 2025. Materinya pada video kelima ini adalah garis dan sudut ya. Di sini ada dua soal yang telah saya sediakan untuk kita bahas bersama dalam persiapan kalian menuju ujian SNBT 2025. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Perhatikan. Ini saya ambil dari SNBT 2019 ya, masih relate dengan soal ujian SNBT tahun 2025. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah bangun datar A, B, C, D di sini ya. Perhatikan informasinya. Jika AD itu sama dengan BD, AD yang mana? AD ini ya, kita kasih tanda, itu sama dengan BD. Panjang AD itu sama dengan panjang BD. Lalu, sudut BAD sama dengan 55 derajat. BAD yang mana? BAD, berarti di sini. 55 derajat. Lalu sudut CBD 48 derajat. CBD, berarti di sini ya. 48 derajat. Maka sudut X adalah, nah ini dia sudut X yang ditanyakan. Yaitu jawabannya yang A 22, B 24, C 26, D 28, atau yang E 30. Nah, berarti untuk mencari sudut X, kita harus tahu besaran dari sudut di sini. Katakanlah sudut di sini itu sebagai sudut Z, misalkan. Nah, agar tahu sudut Z besarannya berapa, kita harus tahu sudut yang di sini. Katakanlah di sini sudut Y. Nah, agar sudut Y tahu besarannya berapa, maka kita harus tahu nilai dari sudut yang di sini. Katakanlah di sini sudut K. Nah, gitu ya. Berarti langkah pertama apa? Tentukan dulu sudut K, baru sudut Y, sudut Z, dan yang terakhir sudut X yang ditanyakan oleh soal. Nah, gimana cara menentukan sudut K? Cara menentukan sudut K, perhatikan bahwa segitiga A, B, D ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang AD itu sama dengan panjang BD. Jelas terinformasi pada soal AD sama dengan BD. Maka ABD ini merupakan segitiga sama kaki. Kalau kita gambarkan ulang, maka bentuknya bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Di sini A, di sini B, di sini D. Yang sama adalah AD dan BD. Ini panjangnya sama. Diketahui pula bahwa sudut dari BAD itu 55 derajat. Nah, karena sudutnya di sini diketahui 55 derajat, maka sudut yang di sini pun juga sama, yaitu 55 derajat. Maka nilai dari K yang di sini udah kita dapatkan, yaitu 55 derajat. Langkah kedua, kita cari sudut Y-nya, yaitu sudut BDA atau sudut yang di sini ya. Ini sudut Y. Gimana caranya? Berarti kita gunakan sifat sudut dari segitiga. Jadi jumlahan dari sudut-sudut pada segitiga itu adalah 180. Berarti kita jumlahkan 55, dan Y itu sama dengan 180 derajat. 55 derajat tambah 55 derajat tambah Y itu sama dengan 180 derajat. 55 tambah 55 itu 110 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Lalu Y kita peroleh 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Maka nilai Y di sini itu sama dengan 70 derajat. Atau di sini ya, 70 derajat. Nah, karena Y sudah kita dapatkan, maka bisa kita cari besaran sudut Z. Dengan apa? Dengan memanfaatkan sudut berpelurus ya. Sudut Y dan sudut Z ini merupakan sudut berpelurus yang terletak pada satu garis lurus. Berarti jumlahnya dari Y dan Z ini adalah 180 derajat. Jadi Y ditambah Z itu sama dengan 180 derajat. Y-nya udah kita ketahui 70 derajat.
ditambah Z sama dengan 180. Maka Z-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 70, yaitu 110 derajat. Maka Z di sini sama dengan 110 derajat. Nah, karena Z sudah kita dapatkan, maka bisa kita cari nilai dari X menggunakan sifat segitiga B, C, D ya, yang jumlahannya itu dari semua sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Berarti 48 derajat ditambah dengan Z, yaitu 110 derajat, ditambah dengan X, itu sama dengan 180 derajat. Ini kita jumlahkan sama dengan 158 derajat, ditambah X sama dengan 180, sehingga X itu sama dengan 180 dikurangi 158. Sama dengan berapa ini? 22 derajat ya. Hasilnya adalah yang A, 22 derajat. Jadi begini alur untuk mengerjakan soal yang nomor 1. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya nomor 2. Nah, ini saya juga ambil dari SBMPTN 2019. Jadi mohon disimak. Nah, segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan segitiga ADC itu sama kaki dengan AC panjangnya itu sama dengan DC. Titik B terletak pada AC. Jika P sama dengan 65 derajat dan Q sama dengan 20 derajat, maka nilai X adalah. Nah, coba kita masukin ke dalam bangun datarnya. Jadi diketahui segitiga ADC, A, D, dan C ini ya, yang paling ujung, itu sama kaki. Dengan AC sama dengan DC. Berarti panjang AC, yang ini ya, ini AC, itu sama dengan panjang DC. Ini DC. Maka ini panjangnya adalah sama ya. Jelas sama, kita kasih tanda seperti ini. Titik B terletak di antara pada AC. B ini ya, terletak pada AC, pada garis AC. Jika P sama dengan 65 derajat, ini 65 derajat, dan Q itu 20, ini 20, maka nilai X adalah, nah nilai X-nya ini berapa? Gitu kan? Nah, gimana kira-kira cara mengerjakan soal nomor 2 ini? Langkah pertamanya kita harus ngapain ya? Langkah pertama, perhatikan informasi pertama itu adalah bahwa segitiga ADC itu sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti ada dua sudut yang besarannya sama. Kira-kira sudut yang manakah yang punya besar yang sama? Jelas bahwa sudut P dan sudut di sini D ini punya besar yang sama, jelas. Karena dia bentuknya sama kaki, yaitu kakinya ada di DC dan di AC ya. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk yang lain, yang lebih gampang ya. Jadi bentuk segitiganya itu seperti ini A, ya ini A, lalu ini C, ini D. Nah, yang sama itu adalah AC dan DC. Di sini 65, sedangkan D di sini adalah Q. Ditambah dengan ini, yang kosong ini. Kita misalkan aja sebagai K gitu. Ditambah dengan K. Nah, gitu ya. Nah, karena dia sama kaki, maka besaran 65 derajat ini juga sama dengan yang di sini. Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 20. 20 ditambah K. Maka K-nya adalah, nah, karena Q plus K harus sama dengan 65, maka 20 plus K sama dengan 65. Sehingga besaran K-nya di sini adalah 65 dikurangi 20, yaitu sama dengan 45 derajat. Maka K di sini itu kita peroleh 45 derajat. Nah, karena K-nya udah kita dapatkan di sini, selanjutnya kita bisa mencari nilai sudut yang ada di sini. Katakanlah kita misalkan sebagai sudut M. Nah, menggunakan
sifat sudut pada segitiga ya, yaitu jumlahan dari semua sudut-sudutnya adalah 180. Berarti 65 derajat ditambah 45 derajat ditambah M sama dengan 180. 65 derajat ditambah 45 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. 65 tambah 45 berapa? 110 derajat ditambah M sama dengan 180 derajat. Sehingga M sama dengan 180 derajat dikurangi 110. Sama dengan berapa ini? 70 derajat. Jadi sudut M ini besarannya adalah 70 derajat. Yang dicari oleh soal, yang diminta oleh soal itu adalah sudut X. X ini ya. Nah, X ini dengan M itu merupakan sudut yang berpelurus karena terletak pada satu garis lurus. Jadi jumlahannya antara sudut X dengan M itu sama dengan 180. Jadi M ditambah X itu sama dengan 180 derajat. M-nya tadi udah kita dapatkan, yaitu 70. Kita masukin aja. 70 plus X sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Berapa nih? X sama dengan 110 derajat ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, 110 derajat. Jadi gitu ya pembahasan soal untuk materi garis dan sudut. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian cermati dengan sebaik mungkin. Barangkali nih ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan komentar ya di kolom chat di bawah ini. Silakan berkomentar. Nanti insya Allah akan saya balas komentar kalian satu persatu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.